Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Terik matahari siang itu menyinari pelataran Masjidil Haram. Suasana begitu sakral. Ribuan jamaah dari berbagai penjuru dunia tampak larut dalam kehusyukan. Ada yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, ada yang membaca Al-Quran dengan suara lirih, dan sebagian lagi duduk bersimpuh dengan mata terpejam. Lantunan ayat suci menggema dari pengeras suara, menembus relung hati dan menghadirkan rasa damai yang sulit diungkapkan kata. Namun, di tengah ketenangan itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah utara. Seorang pria parubaya berteriak sambil menunjuk ke langit. Subhanallah, lihat, apa itu? Suaranya menggema dan membuat banyak jamaah mendongak ke atas. Dalam sekejap, kerumunan menjadi gaduh. Di langit biru yang cerah tanpa awan, tampak sesosok pria berjubah putih dan bersorban, melayang perlahan di udara. Tidak ada alat bantu, tidak ada kendaraan. Tubuhnya tegak, seolah berjalan di atas hamparan angin. Gerakannya anggun, tenang, dan penuh wibawa. Ia melayang melewati menara dan kubah, perlahan turun mendekati pelataran masjid. Masya Allah, terdengar seruan takbir dari berbagai penjuru. Beberapa jamaah menangis karena terharu. Sebagian lagi memegang dada mereka, tidak percaya pada apa yang sedang mereka saksikan. Kamera ponsel mulai terangkat, namun lebih banyak lagi yang justru menunduk dan bersujud. Hari itu, langit di atas Masjidil Haram bukan hanya menjadi saksi ibadah para hamba, tetapi juga menyambut kehadiran sosok misterius yang mengguncang nalar dan menggugah iman. Sosok itu belum dikenal, tapi kedatangannya telah menorehkan sesuatu yang sulit dilupakan, sebuah awal dari kisah yang luar biasa. Setelah sosok berjubah putih itu mendarat dengan tenang di pelataran Masjidil Haram, kerumunan jamaah semakin mendekat. Beberapa tetap memandang dengan mulut ternganga. Yang lain berdesakan ingin menyentuh atau sekadar melihat lebih dekat. Namun dari tengah kerumunan, seorang pemuda Arab, wajahnya muda dan penuh semangat, menerobos maju dengan langkah tergesa. Dengan napas tersengal dan dada naik turun, ia berdiri di hadapan pria misterius itu dan bertanya lantang. Siapa engkau sebenarnya? Dari mana datangmu, wahai hamba Allah? Sosok itu tersenyum lembut. Tatapannya menenangkan, suaranya jernih dan dalam. Aku hanya seorang hamba Allah seperti kalian, ucapnya. Namaku Syekh Zidan. Aku datang dari Indonesia. Kata Indonesia menyebar cepat seperti angin. Jamaah saling menoleh dan berbisik. Indonesia? Tanya seorang lelaki tua. Bukankah itu negeri para ulama, tanah para wali? Ujar yang lain. Beberapa wajah tampak takjub, yang lain menatap penuh rasa ingin tahu. Namun, di tengah decak kagum, tidak semua terpukau. Dari sisi barat pelataran, seorang pria tinggi dengan jubah hitam pekat melangkah maju. Sorbannya menutupi sebagian wajah, hanya menyisakan mata yang tajam dan penuh kecurigaan. Ia menatap Zidan dengan tatapan dingin. Jika benar engkau hamba Allah, ucapnya dengan nada keras, maka engkau takkan takut diuji di tanah ini. Karena siapapun bisa terbang, tapi tidak semua berasal dari cahaya. Ucapan itu membuat kerumunan hening sejenak. Tatapan semua orang kini beralih pada Syekh Zidan, menunggu jawaban, menanti kebenaran. Babak berikutnya baru saja dimulai. Pria berjubah hitam itu perlahan melangkah maju. Wajahnya tegas, sorbannya masih menutupi sebagian besar wajah, hanya menyisakan mata yang memancarkan kecurigaan. Tangannya menggenggam pasir yang ia ambil dari tanah Masjidil Haram. Jemarinya mengepal erat. Lalu ia berbisik lirih, sebuah doa atau mungkin mantra, tak ada yang tahu pasti. Lalu, dengan gerakan cepat, ia melemparkan pasir itu ke arah Syekh Zidan. Pasir ini bukan sembarang pasir, serunya keras. Ia akan membedakan antara cahaya dan kegelapan, antara karomah dan sihir. Kerumunan jamaah menahan napas. Beberapa mundur satu langkah, takut sesuatu yang aneh akan terjadi.
Tapi Syekh Zidan tetap berdiri tegak. Tenang seperti permukaan air yang tidak terusik angin. Ia mengangkat tangan kanan, lalu mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Detik itu juga, angin di pelataran Masjidil Haram tiba-tiba berhenti total. Tidak ada lagi suara gemerisik kain. Tidak ada hembusan yang biasanya menemani siang hari di Tanah Suci. Udara menjadi sunyi, bahkan burung-burung di sekitar Ka'bah tampak melayang perlahan, seperti ikut tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Keheningan itu terasa berbeda. Bukan menakutkan, melainkan damai. Beberapa jamaah memejamkan mata, dan air mata mengalir tanpa sebab yang mereka pahami. Ada yang memeluk dada, ada yang bersimpuh. Hati mereka seolah disentuh oleh sesuatu yang agung, yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sementara itu, pria berjubah hitam menunduk. Tangan yang tadi menggenggam pasir kini gemetar. Dia bukan penyihir, bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Hari itu, bukan hanya pasir yang menjadi ujian, tapi juga hati manusia. Dan saksi bagi semua itu adalah angin yang memilih untuk diam demi membela ketulusan. Setelah peristiwa yang menggetarkan pelataran Masjidil Haram itu, para penjaga keamanan yang mengenakan serban putih dan bersenjata ringan segera datang menghampiri. Mereka tidak membawa ancaman, tidak juga menunjukkan kecurigaan. Sebaliknya, mereka mendekati Syekh Zidan dengan penuh hormat. "Wahai Syekh," ucap salah satu dari mereka dengan suara lembut namun tegas. "Para ulama utama ingin berbicara dengan Anda. Maukah Anda berkenan mengikuti kami?" Syekh Zidan mengangguk pelan, lalu berjalan diiringi mereka, meninggalkan kerumunan yang masih terdiam tak percaya. Di sepanjang jalan menuju ruang khusus, bisik-bisik mulai menyebar di antara para jamaah. Ada yang berseru lirih, "Dia wali." Ada pula yang berkata, "Belum tentu. Bisa saja ini ujian bagi kita semua." Namun tak sedikit pula yang berdoa, berharap semoga mereka bisa menyaksikan kebenaran lebih jauh. Ruangan yang dituju adalah sebuah majelis khusus para ulama Masjidil Haram. Dindingnya dipenuhi rak kayu tua yang menyimpan ratusan kitab kuning dan manuskrip langka. Di dalamnya duduk beberapa ulama besar, para penjaga ilmu, para pewaris para nabi. Mereka menatap Zidan dengan sorot mata dalam, bukan kecurigaan, melainkan penilaian spiritual. Seorang ulama tua, berjanggut putih panjang dan bersorban hijau, memandang Zidan dari ujung ruangan. Suaranya serak, tapi penuh wibawa saat berkata, "Kau datang ke tempat ini bukan dengan cara biasa. Siapakah engkau sebenarnya, wahai musafir yang berjalan di langit?" Zidan menundukkan kepala, lalu menjawab tenang, "Aku hanya Zidan bin Mahfud, seorang yang penuh dosa dan sedang mencari ridho Allah." Sang ulama mengangguk, lalu mengambil sebuah kitab tua dari rak. Halaman-halamannya tampak usang, warnanya menguning, dan sebagian hurufnya hampir tak terbaca. Ia menyerahkannya kepada Zidan sambil berkata, "Jika engkau memang datang bukan dengan kesombongan, tapi dengan cahaya keikhlasan, bacakanlah halaman ini." Suasana menjadi hening kembali. Ujian berikutnya telah dimulai. Tapi kali ini bukan untuk menguji kemampuan lahir, melainkan kedalaman batin. Syekh Zidan menerima kitab tua itu dengan kedua tangan, penuh kehormatan. Jemarinya menyentuh lembaran usang yang sudah menguning. Sebagian tulisannya hampir tak terbaca oleh mata biasa. Ia menatapnya dalam-dalam, lalu memejamkan mata sejenak, seolah meminta izin kepada Allah sebelum melafalkan satu huruf pun. Kemudian, ia mulai membaca. Suara Zidan tak keras, tapi jernih. Setiap huruf yang keluar dari lisannya mengalun indah, seperti air yang mengalir lembut di tengah padang pasir yang sunyi. Irama bacaannya tidak dibuat-buat, tidak pula penuh gaya. Justru karena itulah, suara itu terasa menyentuh, tulus, dalam, dan menghunjam langsung ke relung jiwa. Para ulama yang duduk di sekelilingnya semula hanya memperhatikan. Tapi perlahan ekspresi mereka berubah. Seorang ulama muda di sudut ruangan menunduk, menahan isah. Bibirnya bergetar mengikuti ayat-ayat yang dibaca, dan akhirnya ia tak kuasa menahan air mata. Ulama tua bersorban hijau menutup matanya. Tangan kanannya menggenggam tongkat, sementara tangan kiri menyeka sudut mata yang mulai basah. Tak ada satupun kata dari Zidan yang salah baca, padahal huruf-huruf di kitab itu begitu samar. Lebih dari itu, bacaan Zidan terasa seakan tidak hanya dibaca, tapi dirasakan dan dihayati.
Seorang penjaga yang berdiri di dekat pintu memejamkan mata dan bergumam lirih. Ini bukan sekadar suara. Ini cahaya. Ketika bacaan itu berakhir, suasana dalam ruangan tetap hening beberapa saat. Udara terasa berat oleh rasa haru dan takjub. Tak ada yang bersuara, hingga akhirnya ulama tertua menghela napas panjang, lalu berkata, ilmu bisa dicari oleh siapapun. Tapi suara yang keluar dari hati yang bersih, hanya dimiliki oleh mereka yang Allah pilih. Ia menatap Zidan penuh rasa hormat. Engkau telah menunjukkan adab sebelum ilmu, dan keikhlasan sebelum kehebatan. Itu adalah tanda yang lebih tinggi dari sekadar karomah lahir. Zidan hanya menunduk, tak berkata apa-apa. Hari itu, bukan hanya bacaan yang menyentuh, tapi ketenangan dan ketulusan yang menggetarkan hati setiap yang hadir di ruangan suci itu. Setelah suasana hening meresap pasca lantunan ayat oleh Syekh Zidan, seorang pria berpakaian mewah berdiri dari sisi timur ruangan. Ia adalah seorang bangsawan, keturunan keluarga istana, dikenal sebagai tokoh terpandang di Mekah. Dengan langkah mantap, ia maju ke tengah ruangan dan menatap Syekh Zidan dengan penuh minat. Wahai Syekh Zidan, ucapnya lantang, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Apa yang kau lakukan sungguh mengagumkan. Namun, sebagai bukti atas kebesaran Allah, maukah kau menunjukkan sekali lagi satu keajaiban di hadapan kami semua? Seluruh mata kembali tertuju pada Zidan. Para ulama, penjaga, hingga murid-murid di sudut ruangan menanti jawaban. Namun Syekh Zidan hanya tersenyum lembut. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan kegelisahan sedikitpun. Wahai saudaraku, jawabnya pelan namun jelas, ketahuilah bahwa keajaiban terbesar bukanlah terbang di langit atau menghentikan angin. Keajaiban terbesar adalah ketika hati manusia kembali kepada Rabb-Nya, tunduk dan ikhlas. Ucapan itu menggantung di udara. Tidak ada yang segera menjawab. Lalu perlahan, suasana berubah. Seorang pria yang semula meminta tanda itu terdiam, lalu menunduk. Ia memukul dadanya sendiri dengan gemetar. Astagfirullah. Aku mencarimu di langit, padahal engkau begitu dekat, di hatiku sendiri. Tangis pun pecah di beberapa sudut ruangan. Murid-murid menangis lirih, para ulama menunduk khusyuk, dan bahkan bangsawan itu tampak meneteskan air mata. Tidak ada yang menyangka bahwa keajaiban sesungguhnya bukan tentang mencengangkan mata, tetapi mengguncang hati. Hari itu, Masjidil Haram tak hanya menjadi saksi kedatangan seorang pria dari langit, tapi juga saksi atas ribuan hati yang tersentuh oleh keikhlasan. Dan Syekh Zidan, ia kembali menyatu dengan para jamaah, kembali sebagai hamba biasa, tanpa sorotan, tanpa pujian, karena ia tahu, ridho Allah jauh lebih berarti daripada kekaguman manusia.